Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sapuri Musa. Saya dosen program studi pendidikan luar sekolah Universitas Singa Berbangsa Kerawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai 10 tips sukses menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kewirausahaan. Sebelumnya saya sampaikan salam pembelajar. Saudara-saudara yang budiman, Kementerian Pendidikan Nasional setiap tahun menyelenggarakan program bantuan bagi lembaga pendidikan non formal, baik lembaga kursus dan pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, atau juga yayasan yang bergerak di pendidikan masyarakat, pendidikan non formal, diberikan kesempatan untuk mengakses program pendidikan kecakapan kewirausahaan. Saya sebagai akademisi dan sebagai praktisi menyadari bahwa program pendidikan kecakapan kewirausahaan ini sangat berarti, sangat bermakna bagi sebagian penduduk Indonesia yang membutuhkan kecakapan di dalam berwirausaha. Berdasarkan data statistik ataupun kita amati di dalam lingkungan kita, banyak warga masyarakat yang belum memiliki keterampilan, belum memiliki kecakapan berwirausaha, banyak pengangguran, banyak yang belum memiliki kesempatan berusaha. Makanya program pendidikan kecakapan kewirausahaan ini atau PKW ini sangat penting. Tetapi dalam perjalanan beberapa tahun terakhir ini belum sepenuhnya optimal program PKW itu, baik di dalam perencanaannya maupun di dalam implementasinya. Oleh karena itu saya akan sampaikan 10 tips bagaimana supaya program PKW ini sukses Anda laksanakan. Yang pertama adalah Anda harus melakukan analisis prioritas jenis keterampilan PKW. Artinya apa? Artinya pada saat kita akan melaksanakan program PKW di suatu tempat, suatu daerah, kita harus analisis dulu jenis kewirausahaan apa yang sangat dibutuhkan di masyarakat dan potensi apa yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Jangan sampai kita melakukan program PKW yang tidak dibutuhkan masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan kerja dan tidak sesuai dengan potensi. Sehingga pada saat Anda misalnya membuat proposal PKW untuk program bantuan PKW, harus ada analisis dulu dengan cukup rinci, dengan cukup logis, dengan cukup jeli dan cermat di dalam memilih jenis keterampilan itu. Jangan berdasarkan kebutuhan lembaga, sangat keliru. Harusnya adalah induktif, berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan analisis kebutuhan wilayah, bukan berdasarkan potensi apa yang dimiliki oleh lembaga. Karena akan banyak mengalami kegagalan jika hanya mengandalkan kepada kebutuhan lembaga. Karena lembaganya itu adalah lembaga kursus menjahit, kemudian menjahit. Boleh saja menjahit, tetapi menjahit tentang apa? Harus ada spesifikasinya. Kalau misalnya kecantikan, karena lembaganya lembaga kecantikan, kemudian kecantikan. Apakah semua yang pengen menjadi pengusaha kecantikan? Tidak mungkin. Berapa kebutuhan, berapa pangsa pasarnya orang yang membutuhkan pelatihan menjahit ataupun kecantikan. Yang kedua adalah setelah Anda menemukan jenis keterampilannya apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang kedua adalah kembangkan kurikulumnya, kembangkan bahan ajarnya, kembangkan medianya. Baik kurikulum tentang keterampilan yang Anda latih maupun kewirausahaannya. Jadi ada dua sisi yang harus kembangkan di dalam kurikulum itu. Pertama adalah kurikulum tentang sesuai jenis keterampilan dan kurikulum tentang kewirausahaannya. Banyak proposal yang masuk, banyak program yang masuk pada direktorat, kami amati hanya mencantumkan, hanya melampirkan tentang kurikulum jenis keterampilan saja, tetapi kurang mengelaborasi kurikulum kewirausahaannya. Sebagai contoh tadi,
Kalau jenis keterampilan membuat menjahit boneka misalnya, itu jenis keterampilannya. Tetapi setelah bisa itu adalah berwirausaha. Maka harus kembangkan kurikulum bagaimana membimbing seorang peserta didik untuk berwirausaha. Itu mesti ada kurikulum tentang bagaimana mengelola usaha, bagaimana memasarkan diri usaha, bagaimana melakukan pembukaan usaha, bagaimana kemudian melakukan pelaporan usaha. Nah, ini penting, kurikulum harus dimasukkan di dalam kurikulum itu. Sekali lagi bahwa di dalam kurikulum ada dua aspek utama yang harus dimuat, yaitu kurikulum tentang jenis keterampilannya, dan kedua adalah kurikulum berkenaan dengan kegiatan kewirausahaannya. Karena kata kunci dari program PKW adalah bukan seseorang peserta didik menjadi terampil, tetapi bagaimana setelah terampil dia berusaha mandiri atau berkelompok sehingga mendapatkan pendapatan, mendapatkan income bagi kebutuhan diri dan keluarganya. Yang ketiga adalah bagaimana merancang evaluasi pembelajarannya. Ini juga saya temukan berbagai lembaga yang mengutarakan program PKW kurang secara cermat di dalam mengevaluasi pembelajaran. Pada umumnya mereka orientasinya pada evaluasi apa? Evaluasi keterampilannya. Padahal evaluasi tentang kewirausahaan itu penting. Sehingga di dalam kegiatan evaluasi pun sama dengan kurikulum, ada dua dimensi, ada dua aspek yang harus Anda kembangkan. Evaluasi pembelajaran sesuai dengan keterampilannya, dan bagaimana evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, monitoring tentang kegiatan kewirausahaannya. Berikutnya adalah setelah kita melakukan analisis prioritas, mengembangkan kurikulum, ketiga melakukan evaluasi pembelajaran, yang ketiga adalah bagaimana kita menjalin mitra usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Jadi kita tidak mungkin melakukan kegiatan kewirausahaan itu tanpa dengan mitra, tanpa pihak lain. Maka saudara-saudara, bagi penyelenggara lembaga PKW harus memilih UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang relevan dengan apa? Dengan jenis keterampilan yang Anda kembangkan. Dan dalam hal ini sebagai legalnya, maka Anda harus apa? Harus membuat MOU, Memorandum of Understanding, atau juga PKS, ya, perjanjian kerjasama secara spesifik. Di dalam MOU, saya mengamati bahwa banyak sekali MOU mengalami kurang relevan di dalam pemilihannya. Di antaranya jenis UMKM yang digandeng, yang dijadikan mitra tidak sesuai dengan jenis keterampilannya. Kalau menjahit, carilah mitra yang berkenan dengan menjahit. Kemudian aspek legalnya di dalam surat perjanjian itu seharusnya di dalam suratnya itu pertama harus ada materai. Banyak sekali tidak ada materai, karena suatu surat itu dianggap resmi, memiliki nilai kekuatan hukum apabila juga dalam surat itu di pihak pertama atau pihak kedua itu ada materainya. Jangan dua-duanya dikasih materai, tapi cukup satu. Kalau misalnya MOU itu untuk pihak kedua, maka materainya di pihak satu. Kalau misalnya MOU itu untuk pihak ke satu, maka materainya ditempel di pihak kedua. Jangan terbalik, atau jangan dua-duanya ada, atau jangan dua-duanya tidak ada. Nah, ini yang menguatkan naskah MOU. Berikutnya di dalam MOU, di dalam nomor MOU itu banyak sekali yang salah. Seharusnya MOU itu nomornya ada dua, karena dua pihak, pihak satu, pihak kedua. Artinya bahwa MOU itu dicatat oleh lembaga pihak satu dan ada pihak dua. Jadi bukan satu nomor surat, keliru sekali itu. Dan kemudian lambangnya juga sama, jangan menggunakan kop salah satu lembaga. Karena MOU yang dibuat oleh PKBM, kemudian hanya kopnya PKBM atau lembaga kesepakatan. Seharusnya tidak perlu ada kop surat, cukup lambangnya saja, lambang PKBM sebelah kiri misalnya, kemudian lambang lembaga UMKM sebelah kanan. Nah, itu aturan di dalam menyusun PKS. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, jalin mitra dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Nah, kenapa perlu ada DUDI? Karena
lembaga Dudi ini sangat berarti bagi lembaga penyelenggara, karena tidak mungkin peralatan di suatu lembaga itu memiliki semuanya. Dan dengan melalui Dudi kita akan memperoleh banyak manfaat. Kita bisa menggunakan fasilitasnya, sarananya, tenaga ahlinya dari Dudi itu, sehingga peserta didik yang akan mengikuti PKW akan merasa terbantu dengan adanya Dudi ini. Demikian juga di dalam Dudi harus ada MOU atau PKS, perjanjian kerjasama, dengan penjelasan yang seperti saya katakan tadi. Ada perjanjian yang berupa materai, kemudian ada nomor surat yang dua lembaga tersebut, kemudian ada lambangnya dari dua lembaga tersebut. Sehingga kemudian ada isi perjanjian kerjasamanya harus sesuai. Jangan diarahkan kepada MOU Dudi itu peserta didik untuk apa? Untuk menjadi pekerja, itu keliru. Karena tujuan dari PKW bukan untuk melatih seseorang menjadi pekerja pada lembaga lain atau menjadi pekerja di perusahaan atau pabrik. Tetapi PKW bertujuan adalah mendorong peserta didik setelah mengikuti pelatihan dapat bekerja secara mandiri atau berkelompok, bukan untuk bekerja pihak lain. Berikutnya adalah yang keenam, pilih instruktur keterampilan yang kompeten. Jadi instruktur itu artinya lampirkanlah data tentang instruktur itu sesuai dengan ijazah, sesuai dengan keahlian sertifikatnya. Kalau keterampilan menjahit misalnya tadi, maka lampirkan ijazah ataupun kursus penjahitnya yang bersangkut dengan keahliannya atau penghargaannya, bukan hanya melampirkan ijazah, apalagi tidak relevan. Misalnya kursus penjahit misalnya hanya melampirkan ijazah SMA, nah, itu kurang relevan. Atau sarjana psikologi yang nggak tepat juga gitu. Mestinya kalau memang mau ijazah adalah yang harus relevan dengan bidangnya. Kalau misalnya bidangnya keterampilannya desain komputer, mungkin S1 informatika mungkin relatif tepat ya. Tapi kalau misalnya lulusannya sejarah ataupun jurusan mesin akan berbeda. Nah, ini tidak relevan. Jadi cantumkan instruktur yang relevan. Berikutnya adalah pilih instruktur bidang kewirausahaan yang berpengalaman. Jadi idealnya Anda dalam memilih instruktur itu jangan cukup melampirkan ijazah, jangan cukup Anda melampirkan sertifikat, tetapi di sini penekanannya instruktur perusahaan yang memiliki pengalaman, misalnya di bidang usaha, di bidang industri, di bidang pengembangan kewirausahaan, itu sangat relevan. Bidang pemasaran misalnya. Nah, ini penting sekali, jangan sampai Anda memilih asal memenuhi syarat. Berikutnya adalah siapkan sarana prasarana yang memadai. Nah, sarana prasarana baik ruangan teori, ruangan praktek, gedung, kemudian peralatan-peralatan pendukung. Jangan sampai ya saya amati misalnya di dalam pengajuan proposal itu Anda membuat foto dokumentasi yang berulang-ulang. Artinya Anda untuk diminta melampirkan dokumen pendukung misalnya peralatan praktek, pas diminta untuk dokumentasikan alat-alat praktek, Anda menyampaikan dokumen yang sama. Nah, ini sebaiknya Anda harus jeli dan cermat, jangan sampai Anda menyiapkan sarana prasarana yang tidak sesuai atau diada-adakan. Bahkan saya temukan banyak sekali usulan-usulan proposal yang diajukan mengambil foto-foto dari mana di internet, ya kan? Misalnya membutuhkan mesin jahit, kemudian mesin jahitnya itu mesin cuma 2, kemudian supaya kelihatan banyak Anda nggak cari mesin jahit di internet, kemudian Anda screenshot, kemudian Anda lampirkan, itu juga sangat fatal sekali. Jadi ini tidak boleh main-main. Kalau memang tidak ada, di situ saja sebutkan dalam MOU kerjasama dengan Dudi atau UMKM, sehingga sarana prasarananya itu tidak Anda membuat mengada-ada. Kemudian berikutnya adalah Anda menyiapkan membuat rancangan dana, ya, rincian dana dan dana untuk kebutuhan PKW. Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan satu orang PKW itu adalah 3 juta untuk kegiatan pembelajarannya, keterampilan, dan 3 juta lagi untuk kegiatan wirausaha. Banyak
teman-teman itu di dalam mengajukan proposal hanya menguraikan 3 juta pembelajarannya, tetapi 3 juta untuk kegiatan kewirausahaannya hampir 90% tidak dibuat rinciannya. Oleh karena itu, saudara-saudara di dalam melakukan rincian biaya itu harus dua-duanya masuk. Bagaimana rincian yang 3 juta untuk pembelajaran dan 3 juta untuk kewirausahaan. Karena itu menjadi kajian kami di dalam melakukan penilaian Anda kegiatan PKW ini. Dan terakhir adalah apabila 9 syarat itu sudah dipenuhi, maka yang terakhir adalah Anda harus melakukan seleksi peserta didik atau warga belajar yang betul-betul serius. Ya, jadi jangan sampai Anda menyeleksi warga belajar yang tidak serius. Pilih orang-orang yang membutuhkan kewirausahaan, pilih yang orang-orang yang memang membutuhkan untuk wirausaha. Jangan sekedar Anda memilih. Dan perhatikan mengenai jumlahnya, kuotanya. Kalau fasilitas Anda belajarnya cukup pada 20 orang, jangan Anda mengajukan program yang sampai 50 atau 100 warga belajar. Itu tidak realistik. Kami akan selalu memantau, kami akan selalu menilai bahwa jumlah peserta didik itu harus proporsional dengan ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan instruktur, dan ketersediaan proposal yang memadai. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan program PKW saudara-saudara terlaksana baik, tidak ada hambatan, dan selalu kerja bersama kolaboratif dengan mitra, karena tidak mungkin kita bekerja secara sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.